Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fisika Coy, pertemuan ke-12. Kali ini apa aja yang akan kita pelajari? Oke, tujuan pembelajaran di pertemuan ini. Yang pertama kita akan menentukan sifat bayangan pada lensa cembung, lensa cekung, cermin cembung, dan cermin cekung. Oke, langsung saja. Nah, jadi kita sudah belajar kemarin bahwa ada yang disebut lensa atau cermin yang positif ya. Nah, kita tuliskan lagi ya. Ada lensa, ada cermin. Nah, lensa yang positif itu adalah lensa cembung ya. Sementara lensa yang negatif adalah lensa cekung. Kemudian cermin, kebalikannya cermin yang positif justru cermin cekung. Dan yang negatif itu adalah cermin cembung gitu ya. Terkait dengan sifat bayangan yang akan kita pelajari ini adalah tentang sifat bayangan. Nah, ada berapa sih sifat bayangan? Oke, ada 3 komponennya ya. Sifat bayangan itu yang pertama, apakah dia maya atau nyata. Nah, itu ya, maya atau nyata. Maya itu semu berarti ya. Oke, yang kedua, apakah dia tegak atau terbalik. Nah, yang ketiga, apakah dia diperbesar, diperkecil. Nah, ada juga sebenarnya yang sama besar. Contohnya yang sama besar itu adalah cermin datar. Kalau cermin datar ya, cermin datar yaitu memiliki sifat maya ya, tegak, diperbesar, sama besar. Maya, tegak, sama besar. Coba kalian bercermin. Nah, pasti ukuran tubuh kalian dengan ukuran yang ada di cermin itu sama kalau di cermin datar ya. Berbeda kalau di cermin cembung itu kelihatan lebih gendut gitu ya. Nah, tegak itu artinya nggak terbalik. Kepala ketemu kepala. Ketika kita kaca kepala, bagian yang paling atas dilihat adalah kepala. Terus maya itu artinya seolah-olah benda kita atau tubuh kita itu ada di belakang dari sebuah cermin tersebut. Itu artinya maya ya. Oke, jadi 3 komponen ini maya atau nyata, tegak atau terbalik, diperbesar, diperkecil, atau sama besar. Nah, untuk yang membutuhkan perhitungan tertentu itu adalah lensa-lensa yang positif. Sementara untuk lensa yang negatif atau lensa cekung dan cermin yang negatif itu adalah cermin cekung. Itu sifatnya paten atau cuma satu sifatnya, berturut-turut sama. Dia memiliki sifatnya itu maya, tegak, diperkecil ya. Jadi untuk lensa dan cermin yang negatif itu sifatnya tetap satu. Nah, bagaimana untuk yang positif? Nah, untuk yang positif itu ada langkah dan caranya nih. Jadi jangan ketukar. Nanti kalau ada soal lensa cekung, perhatikan dulu nih, lensa cekung atau cermin cembung, maka otomatis jawabannya maya, tegak, diperkecil gitu ya. Oke, kita bahas kan. Nah, kita bahas untuk lensa dan cermin yang positif. Misal gambarkan dulu seperti ini ya. Ini misalnya adalah sebuah lensa positif. Kita ambil contoh lensa positif. Nah, ada titik yang namanya titik fokus atau titik F. Kita tuliskan ya. Nah, tuliskan ini adalah titik F atau fokus. Ini adalah titik R atau 2 kali fokus. Kemarin udah ya dipelajari. R itu 2 kali fokus. Nah, ini juga ada nih, ini F. Ini juga ada R atau 2 kali ya. Nah, kenapa ada 2 ini? Ini artinya ya, ini cermin atau lensanya. Sebelah sini bendanya, sebelah sini bayangannya ya. Yang kanan bayangan, yang kiri bendanya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama ada istilah ruang benda dan ruang bayangan. Nah, ada istilah ruang benda dan ruang bayangan.
bisa ruang benda itu adalah tempat bendanya disimpan. Misal bawah sini adalah benda dan sebelah sini adalah ruang benda. Begitu ceritanya. Misalnya ruang benda kita warna hijau. Nah, dari titik atau dari cermin atau dari lensa sampai ke fokus itu disebut ruang benda pertama. Ya, salah. Angkanya karena bedanya. Jadi dari lensa ke fokus itu ruang benda pertama. Perhatikan ya, dari fokus ke R itu ruang benda kedua, dan dari R ke sana itu ruang benda ketiga. Yang benda-benda gimana? Yang benda keempat semuanya ya, bagian atas semua. Kemudian ada ruang bayangan. Ruang bayangan 1 itu kita warna biru. Ruang bayangan 1 sebelah sini di bagian bawah ya, di sini dari besar ke F. Jadi ini depannya, ini depan belakang. Ya, ruang bayangan kedua dari F ke R, dan ruang bayangan 3 dari arah ke sana. Oke, bisa dipahami ya, ini teorinya seperti itu ya. Ruang bayangan 1, ruang 2, 3, 4. Oke, kemudian untuk menyelesaikan ini ada dalil isbah. Ini diperhatikan dulu aja ya. Dalil isbah. Dalil isbah yang pertama itu mengatakan bahwa ruang benda ditambah ruang bayangan itu harus sama dengan liwa. Ini sama dengan liwa. Contoh, misalnya bendanya ada di ruang 1, ini bendanya nih, misalnya nih, ini bendanya ya. Ruang benda 1, maka bayangannya bagaimana? Bayangannya ada di ruang bayangan 4 di sini. Kenapa 4? Karena 1 tambah berapa jadi 5 tambah 4 gitu ya caranya ya. Contoh lagi, misalnya bendanya tidak di ruang 1, bendanya ada di ruang 3 di sini nih, bendanya ada di sini. Jadi ruang 3 itu dari R ke sana, tak juga ya. Ruang benda 3 di sini. Ruang bayangannya di mana? Ruang bendanya ruang benda 3 tambah berapa? Yang hasilnya 5 tambah 2. Ini bayangannya ada di 2 di sini. Ya, seperti itu. Oke, bersama satu. Kita dulu. Jadi dalil yang pertama, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 2. Oke, yang kedua. Nah, aturan atau dalil yang kedua mengatakan jika benda berada, jika ruang benda dan bayangan itu sama dengan 2 dan 3 dan belakang 3, sudah gimana? Jadi misal kayak tadi nih, bendanya ada di ruang 3, bayangannya ada di ruang 2, atau sebaliknya, bendanya ada di ruang 2, bayangannya ada di ruang 3. Nah, itu sifatnya apa? Maka ini sifatnya nyata ya. Jadi kalau 2 dan 3 itu sifatnya nyata. Sementara kalau ruang benda dan bayangannya itu 1 dan 4 ya, 1 dan 4 itu berarti sifat bayangannya adalah maya ya, maya. Jadi kalau 3 sifatnya nyata, kalau 1 dan 4 sifatnya maya. Oke, contoh misalnya, kita contoh dulu. Misal ruang bendanya ada di ruang benda 2 di sini nih. Bayangannya ada di mana? Ingat dalil isbah. Ruang benda 2, ruang bayangan 2 tambah berapa yang hasilnya 5 tambah 3. Ada di ruang 3. Sifatnya apa? Sifatnya adalah nyata. Itu ya. Kenapa? Karena 2 dan 3 nih. Pasangan 2 dan 3 itu pasti sifatnya nyata.
pasangan satu dan 4 itu pasti sifatnya gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Dulu. Oke, kita lanjutkan ke Indonesia. Yang ketiga, ini kita persimpel ya. Jadi kalau nyata itu pasti terbalik, kalau maya itu pasti tegak. Nah, untuk memudahkan menghafalnya, kita gunakan ini kalimat ini. Ini nama tegak, maya yang tegak, Arya terbalik. Gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya bayangannya maya sifatnya, maka itu sudah pasti bayangannya tegak. Jadi maya itu sudah otomatis pasti tegak. Berarti ya itu apa? Ternyata ya. Ternyata otomatis pasti terbalik. Gitu ya. Nah, jadi kalau maya tegak, ya. Selanjutnya ya, kan tadi sifat cahaya itu selanjutnya yang ketiga itu diperbesar atau diperkecil. Kalian tinggal lihat angkanya ya, tinggal lihat angkanya. Nih contoh gini ya, ada soal seperti ini ya. Misal sebuah benda terletak di 3 cm depan lensa cembung. Ini kalau lensa yang cembung, kalau cermin yang cekung ya, yang positif pokoknya. Bukan dengan fokus, misalnya fokusnya 2 cm. Nah, yang diminta adalah sifat bayangannya gimana? Sifat bayangan. Oke, tahapan pertama kita harus lihat dulu. Oke, kalau misalnya fokusnya 3 cm nih. Kita gambarin lihat vertikal, fokusnya 3 cm. Nah, berarti R nya berapa? R nya itu kan 2 kali F, berarti 6 cm. Berarti kalau bendanya terletak antara 0, ini fokusnya 2 ya, 2, ini 4 ya, 2 kali. Berarti kalau benda terletak dari 0 sampai 2 itu di ruang 1, 2 sampai 4 itu di ruang 2, dari 4 ke sana itu ruang 3. Nah, di sini bendanya terletak 3 cm. Jadi ada di ruang 3 itu angkanya antara 2 dan 4 ya. Berarti 3 itu ada di sini. Nih ya. Kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang berapa? Lihat nih dari ruang bayang pertama. Ruang benda tambah ruang bayangan 5. Serta kalau ruang bendanya 2, ya 2 tambah berapa jadi 5? Tambah ya. Nah, ruang bayangannya ada di ruang 3. Oke. Ruang benda 2, ruang bayangan. Ruang bendanya angka Romawi. Ruang bendanya 2. Ruang bayangannya adalah 3. Lihat, kalau 2, 3 sifatnya apa? Nyata. Oh, berarti nyata. Terus, kemudian kalau nyata, real itu pasti apa? Terbalik. Oh, terbalik. Karena lihat angkanya dari 2 ke 3 makin besar atau makin kecil. Lihat angkanya. 2 ke 3 itu makin besar. Berarti diperbesar. Kalau 3 ke 2 diperkecil. Ini 2 ke 3. Itulah sifatnya nyata terbalik super. Oke, kita gunakan contoh lain ya. Ini boleh di save dulu. Kita lanjut. Misalnya gini. Kita gambarin lagi yang baru ya. F, R, F. Misalnya langsung aja nih ya. Yang diketahui fokusnya itu 5 cm, S-nya atau jarak bendanya 3 cm. Oke, tentukan sifat bayangannya. Pertama, kita tentukan dulu. Di sini katanya fokusnya adalah 5 cm. Berarti dari sini ke sini itu 5 cm. Dari cermin atau dari lensa ke titik fokus.
Kemudian dari fokus ke R, kalau di sini 5, berarti di sini 2 kali 5 berapa? 10 ya. Sekarang kita lihat bendanya, posisi bendanya 3 cm. 3 cm ada di 0 sampai 5, 5 sampai 10, atau 10 ke sana. 0 sampai 5 di sini nih, 0 sampai R. Maka bendanya ada di ruang sini nih. Ruang berapa nih? Kalau nggak tahu, ke slide berikutnya. Ini yang sebelumnya, ini ruang 1 ya. Ruang 2, ruang benda ya, ruang bayangan angka biasa. Nah, katanya ruang bendanya 1. Oke, kita tulisin. Kalau ruang bendanya 1, ingat galian S-bar. 1 tambah berapa jadi 5? Tambah 4. Berarti kalau ruang bendanya 1, ruang bayangannya 4. Sekarang ke sifatnya. 1 dan 4. Tadi ingat sifatnya apa? Maya. Kalau maya pasti tegak. Kemudian lihat angkanya. Dari 1 ke 4, makin besar atau makin kecil? Makin besar ya. Jadi diper. Oke, segitu dulu contohnya. Ini bisa diulang-ulang, tonton lagi secara perlahan. Silahkan dicek dan dikerjakan tugasnya. Pilihan ganda cuma 4 soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.